Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Bertemu kembali di dalam apa ini studi peradaban yang kita harapkan akan menjadi repositori peradaban. Repositori itu apa sih? Ya, semacam struktur dengan sistematika tertentu gitu. Intinya mengumpulkan pengetahuan. Jadi sebenarnya boleh ngomong apa aja asal based on dan juga disertai kalaupun itu asumsi dengan dasar yang objektif. Kan gini, Pak, ini kan saya bicara ide. Ide itu kan belum ada pembuktian, belum hal-hal yang bisa menjadi teori untuk membangun sebuah hipotesa gitu ya. Ya nggak apa-apa, tetapi rasionalnya ada gitu. Kenapa saya mengusulkan bikin misalkan ya kapsul nano jengkol misalnya, karena ternyata sekali kandungan yang baik misalnya, dan itu ada flavor atau aroma yang tidak tersubstitusi oleh produk apapun di seluruh dunia, silakan gitu. Tetapi kan kita sudah punya basis teorinya juga, kita sudah punya pemahaman bahwa oh kandungan jengkol itu A B C D E F G gitu, seperti kayak kemarin kita bahas daging kambing. Maaf ya di Zoom karena kemarin tuh kita bahasnya di grup tidak di Zoom. Waktu itu saya cuman posting sih, jadi berupa rekaman suara. Kebetulan diwawancara salah seorang penulis, reporter gitu, swadaya tepatnya ya, untuk majalah internal DT Peduli. Kebetulan Kang Eman menanyakan, sudah mau Idul Adha, katanya bagaimana soal daging kambing? Ya saya ceritakanlah, di dalamnya ada vitamin B12-nya, ada seleniumnya, ada magnesium, ada fosfor, ada besi, ada proteinnya yang cukup banyak, kemudian kalorinya tidak lebih tinggi dari sapi, lalu kemudian masalah lemak dan juga kolesterol, ya tergantung lokasi. Artinya kalau yang kita makan memang tempatnya lemak gitu ya, kayak jeroan, kemarin kita sebutkan juga jaringan khusus, omentum, atau jaringan-jaringan adiposa, atau jaringan, memang namanya juga jaringan adiposa, dalam bahasa Indonesia jaringan lemak, yang dibuat gulai atau selap gaji, ya iya gitu ya, itu kan semua mamalia juga saya kira kalau kita makan lemaknya ya berlemak gitu kan, jadi enggak. Nah, ini yang barangkali juga bisa menjadi pemahaman kita bersama. Nah, kemarin tadi kita barusan bicara ini, ternyata soal-soal makanan ini ada hubungannya juga dengan salah satu unsur nutrisi yang saya dapat bukan slide sih, presentasi di webinar yang bagus. Sekarang webinar jadi bagus-bagus dan kita boleh ikut gitu, senang banget gitu. Jadi ada webinar tentang in silico gitu. Nah ini kemarin saya dapat dari Prof. Iris Rengganis. Masih muda loh sebenarnya Prof. Iris, tapi wah luar biasa prestasinya. Tadi udah saya ceritakan juga, beliau adalah salah satu leader di salah satu tokoh yang prominent, tokoh yang menonjol di divisi alergi imunologi FKUI. Jadi kalau dulu legendnya namanya Prof. Karnen, itu ya guru kita semua. Kalau dari imunopatologi itu ada Dr. Santoso Kornain. Jadi ada Prof. Karnen, sering salah nih. Ada lagi Prof. Kornain, dua-duanya Prof, tapi satu patologi. Prof. Karnen saya jarang ketemunya kalau dibicara saya ngelihat, jadi nggak kenal. Tapi kalau Kornain kenal banget sama saya. Kenapa? Dia ngebantai saya tuh waktu S2. Saya waktu itu kan double degree dengan patobiologi Kanoko sama patologi hati gitu ya. Nah di situ pengujinya Prof. Santoso Kornain. Dan ini waktu saya mau ujian gitu, semua orang ngasih selamat gitu. Saya bingung gitu, kenapa ya? Gitu. Ternyata katanya beliau itu paling killer gitu. Jadi artinya ya selamat aja dulu. Apa maksudnya nasib lu udah bisa ditentukan. Sampai Prof. Kanoko tuh udah nggak komen gitu. Ya hadapin aja, banyak istighfar, sabar gitu. Karena emang orangnya pinter banget, alumni Jerman atau ya Jerman kalau nggak salah. Dan zero tolerance terhadap kesalahan, nggak boleh salah. Apapun itu ya namanya juga orang lab, orang penelitian, sangat presisi. Dan itu tadi sekali lagi mekanistik ya karena Jerman. Nah yang uji Karnen itu saya 3 jam dibantai gitu. Jadi tapi hari itu alhamdulillah cuma saya yang lulus. Jadi lain ada PPDS kan untuk jadi SPPA gitu. Banyak tuh, ada 4 orang termasuk si Rino kalau nggak salah yang sekarang di Darmais atau jadi staf FKUI. No tuh nggak lulus.
Jadi nggak tahu ya, pokoknya dia revisi banyak banget gitu. Tapi kalau saya nggak direvisi sedikit pun. Terus malah Prof. Kornenya nyuruh segera dipublikasi secara internasional gitu. Tapi belum, malah yang bab itu belum saya publikasi sampai sekarang. Mohon maaf. Dan Prof. Kornenya sudah wafat. Jadi ya mudah-mudahan dimaafkan ya Prof ya. Gitu. Nah itu, jadi Iris ini dengan kami, kalau kami imunologi laboratorik, kalau Iris imunologi klinik, makanya tuh namanya juga divisi alergi imunologi klinik. Dia banyak berhubungan dengan tentu saja pasien dengan kasus-kasus imunologis seperti SLE ya, sistemik lupus eritematosus, rheumatoid arthritis, terus kemudian juga alergi seperti asma gitu ya, berbagai jenis hipersensitivitas. Tapi ilmu dasarnya sama, karena kan kita berbicara misalkan kita berbicara soal otomotif gitu ya, kan mungkin nanti ada klasifikasi dan sub-subdivisi yang kemudian berkembang seiring dengan semakin dalamnya kajian pengetahuan. Tapi kalau dasarnya ya harus sama dulu dong gitu ya. Kalau kita lihat itu, nah tadi sebelum saya memulai pembicaraan, saya juga ini saya tadi pengantarnya saya kan ada masukan gitu, bukan masukan, saya itu iseng, saya sedang berusaha untuk memperkenalkan berbagai produk Indonesia plus minusnya gitu ya, mulai high tech sampai yang low tech gitu ya. Yang high tech itu ada UCAV itu ya, unmanned kombatan air vehicle, unmanned kombatan air vehicle, atau yang biasanya UAV, unmanned air vehicle, ya bahasa sederhananya drone lah, atau PUNA, pesawat nirawak gitu ya, pesawat udara nirawak PUNA. Yang kemarin yang dikembangkan oleh Indonesia, konsorsium nirawak itu, pesawat nirawak, namanya PUNA Male, Tong-tong ya, itu pemain lenong, bukan. Male itu singkatan, jadi medium altitude, tapi long endurance, artinya ketinggiannya tuh di 7.200 meteran, sekitar 20, berapa tuh kan kali 3 ya, sekitar 21.000 kaki gitu ya. Kalau 7.000 kan 21.000 bisa sampai 25.000 kaki lah maksimal. Terus kemudian ruang lingkupnya 200 kilo. Ini karena terkait dengan kendali kan, sistem pengendalian. Kalau secara yang terotomasi mengalami fail kan harus take over darat gitu. Jadi paling optimal ya 200 kilo. Tapi bisa bertahan terbang lama gitu. Jadi bahkan diproyeksikan, kalau saya nggak salah ya, karena ini kan nanti tergantung bahan bakar dan ada substitusi dari solar panel apa enggak, kayak yang dibangun oleh Google gitu ya. Terus baterai, kalau misalnya pakai solar panel, baterai keringnya seperti apa gitu, dan apakah bisa memanfaatkan aerodinamika atau thermal flow ya, yang bisa menimbulkan jet stream misalnya. Kayak burung Raja Wali kan nggak, kan sering terbang nggak pakai mesin gitu. Jadi artinya memanfaatkan vortex ke atas gitu, memanfaatkan vortex sehingga makin lama makin, karena menggunakan yang namanya upwelling, udara panas dari permukaan bumi, karena perbedaan sifat konduksi antara unsur tanah solid dengan unsur gas yang ada di atmosfer. Kan lebih cepat yang ada di atmosfer, baru kemudian unsur tanah itu relatif lebih lambat, makin siang dia semakin panas dan dia mulai melepaskan panasnya, sehingga permukaan itu surface thermalnya meningkat, udaranya kan menjadi ringan itu. Karena apa? Karena kerapatannya, densitasnya mulai berkurang ya, tidal efeknya, brown efeknya juga berubah, karakteristik atom di dalamnya juga berubah, lebih renggang. Jadi dia naik ke atas karena tidak padat. Nah, ini naik ke atas membentuk kolom, lalu ada udara dingin yang turun ke bawah. Nah, burung Garuda, burung elang, manuk dadali, itu memanfaatkan itu, dia untuk terus terbang ke atas, jadi ada upwelling gitu. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya, konsep-konsep seperti ini, ini loh, makanya saya mengatakan kita perlu repositori ya di dalam pengetahuan. Kan hal-hal seperti ini adalah hal yang kita juga sebenarnya iseng-iseng tapi jadi ngerti gitu. Oh iya ya, ternyata bahwa
kita juga perlu tahu juga kenapa sih burung tuh bisa efisien terbangnya, sementara kalau kita lihat pesawat juga kadang juga melakukan hal yang serupa gitu. Jadi pesawat itu juga minta ketinggian optimal di 30, di atas 35.000 kaki. Kenapa? Karena di situ kepadatan atmosfernya relatif rendah, konsumsi bahan bakar akan relatif lebih hemat, dragnya akan berkurang sehingga reduksi terhadap gaya atau momentum kelembamannya juga otomatis berkurang. Ini yang sebenarnya nggak usah pakai rumus. Jadi bagi teman-teman yang berlatar belakang humaniora yang takut pada matematika, matematika itu soal logika gitu. Jadi dengan kata-kata pun bisa gitu. Jadi artinya kan kalau dihitung mungkin ada F gitu ya, ada massa, ada kecepatan, ada A, terus ada hambatan friksi, ada S1, S2, ada delta T. Jadi rumit kalau bagi yang senang dengan deskripsi. Tapi bagi teman-teman yang matematisian jadi lebih simpel. Ya ngapain juga pakai kalimat panjang-panjang, bisa diselesaikan dalam F sama dengan M kali A. Kenapa kita harus cerita bahwa gaya itu terdiri dari komponen ini dikalikan ini, lalu kemudian ketemu ini yang bisa menghambat dan mengurangi itu, kan gitu. Jadi sebenarnya overall sebenarnya cara berpikirnya, artinya persoalan matematika adalah persoalan logika. Gitu. Jadi kan ini slide-nya dipajuin, nanti kasihan Dokter Iris kerekam terus. Seolah-olah saya ngomong atas nama Dokter Iris nih. Pajuin satu, nggak apa-apa yang udah mulai. Nah, kan kalau kayak gini udah enak nih, udah mulai bicara. Nanti Dokter Iris bicara tentang lang hitam lagi. Nanti dia marah sama saya. Kan dia lihat di YouTube nanti. Kan saya pasti izin kan sama dia. Dok, izin ya. Apaan ngomongin imunologi, lo ngomonginnya soal bagaimana cara burung elang terbang, dan itu nanti gue disangkain ahli aeronautika lah gitu. Baik, jadi saya lanjutkan sebagai pengantar saja dulu mindsetnya supaya kita punya sebuah repositori cara berpikir yang lugas tapi juga sistematis dan cermat struktur, sehingga kalau ingin membumikan ikro dan mau menjadi bagian dari orang yang berilmu serta beriman, ya kan kita harus punya semacam ini gitu, metodologi disertai dengan repositori supaya kita punya kemampuan yang terintegrasi. Nah, makanya saya kemarin bilang di Instagram ada Mas Baikuni dari Mizan komen gitu ya. Bu Esti kayaknya kenal deh karena kemarin kan ketemu juga tuh ya waktu urusan Bandung Writers Festival. Dia bilang begitu. Ini kopi nih gitu. Jadi saya bilang apapun produk Indonesia mulai dari drone, kopi, baju, fashion, apapun gitu ya. Saya akan endorse gitu karena supaya kita kemampuan mandiri dan lambat laun tadi ya TKDN-nya ya. Jadi komposisi atau kandungan dalam negerinya akan meningkat. Dan ini memang memerlukan satu perencanaan yang terintegrasi, ya, hulu hilir. Nggak bisa juga kita cuma berbicara di gitu yang langsung berhadapan dengan end user, kan nggak. Kalau kopi kan makanya kedai kopi itu kayak membuat sindikasi gitu ya. Ini juga jadi konsorsium juga gitu, mulai dari petani, pengolahan sampai pedagang gitu, Bang Revan, sampai kemudian ke level-level owners dari sebuah kedai gitu kan. Ini ada level-levelnya. Nah, itu sebelum terlalu jauh, saya ingin kembali dulu. Maka event itu produknya misalkan adalah mie instan yang dikategorikan orang kurang sehat pun saya berikan edit value itu dalam pengertian yang nggak sehat itu dari mana dulu gitu kan. Memang benar yang menyatakan mendeklar premisnya itu tidak sehat benar. Karena apa? Ini kan termasuk makanan yang bersifat homogen. Artinya dia kalau kita makan hanya satu jenis gitu, tidak memenuhi kaidah di mana kalau dulu kan namanya 4 sehat 5 sempurna yang sudah diganti oleh Uda Doni ya. Di mana sekarang 4 sehat 5 sempurna nomor 1 pakai masker gitu-gitu. Udah diganti itu, tapi juga 4 sehat 5 sempurna juga sebenarnya sudah berganti itu, tidak lagi, tetapi lebih kepada tumpeng. Jadi modelnya adalah asupan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang yang sekarang. Jadi modelnya kayak tumpeng. Jadi mana yang harus banyak sesuai dengan kebutuhan, mana yang makin ke atas makin tentu saja harus berkurang. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat sebenarnya setiap krisis, termasuk pandemi, termasuk perang, gitu ya, seperti disampaikan oleh Prof. Hamzah, gitu, bahwa pada dasarnya akan mendorong
terjadinya inovasi. Karena orang kan kemudian perlu yang namanya adaptasi. Ya kayak sekarang lah lagi didengung-dengungkan gitu. Kita harus bisa mengadaptasi kebiasaan baru. Kalau menurut saya ya nggak baru-baru banget. Siapa bilang sih orang Pak cuci tangan itu kebiasaan baru? Kan itu kebiasaan baik. Jadi artinya sebenarnya menurut saya adaptasi kebiasaan baik gitu ya. New normal, emangnya pernah normal itu nggak pakai new gitu. Setiap saat juga new kali gitu ya kan, kita manusia kenanya Quran surat wal asri selalu berpacu dengan waktu dan akan menjadi merugi apabila tidak masuk dalam kriteria orang-orang yang bisa mengoptimalkan pemanfaatan waktu. Ya outcome-nya apa? Ya beriman, bertakwa, artinya berilmu dan berdaya guna. Kan itu kan intinya kan simpelnya. Nah, maka kalau saya kembalikan lagi, penemuan mie instan itu karena perang gitu, ketika orang susah mendapatkan bahan makanan pasca Perang Dunia Kedua. Tetapi establis gitu ya, itu pada tahun 58 oleh bapak namanya Momofuku Ando. Nah, Momofuku Ando ini nama Jepang. Jadi sebenarnya dia orang Tiongkok loh. Nama marga Cinanya siapa ya? Wai Pafu gitu-gitulah. Jadi nanti ya browsing, tolong browsing ya karena kan sekarang era konfirmasi sudah sangat mudah lah, tinggal ngelihat sedikit gitu udah bisa apa istilahnya udah bisa dapat gitu. Nah, ya jadi karena memang sejarah Tiongkok lama mengenal noodle kan, mengenal mie gitu. Oh Hendra lagi tentu di belakang ini kayaknya lagi ini nih, lagi mau browsing Wu Paifu. Kalau Weili itu adalah master apa ya bela diri apa yang bela diri tapi kalah sama yang UFC itu jauh gua dong apa sih karena kan UFC nggak pakai aturan MMA nggak pakai aturan yang itu pakai gaya-gaya malah kalah jadi tergantung expert itu di bidangnya ketika kita interdisipliner ya kita sama-sama belajar mestinya begitu kira-kira melihat gitu ya seorang dokter ahli di bidang penyakit tetapi ketika bertemu dengan misalkan kayak sekarang wabah ya harus ngobrol juga sama teman-teman psikologi sama teman-teman sama teman-teman ahli sosial bagaimana sebenarnya metodologi untuk mengedukasi masyarakat dengan lebih efektif. Nah, Bu Paifu Momofuku Ando ini memperkenalkan bahwa mie yang sedikit itu dan bisa buat bekal lama itu ya dikeringkan aja, nanti direhidrasi dengan air. Ini anggapnya akhirnya ada teknologinya kan yang tadi disebut berbagai jenis frying, ada yang dry frying, digoreng kering, ada yang vacuum frying, ada yang macam-macam gitu ya. Mengubah tekanan, mengubah suhu gitu. Terus ada juga spray dryer. Jadi spray dryer itu untuk susu bubuk. Jadi dari susu yang semula cair ditembakkan ke sebuah papan logam yang sudah diberi filamen panas gitu sehingga dia uap airnya langsung hilang. Langsung jadi serbuk. Nah, namanya spray drying karena di-spraying, semprot, gitu, semprotkan ke tempat yang panas. Ini lebih panas dari UHT ya, dari sterilisasi pasteurisasi. Makanya banyak orang juga bilang berapa persen ya itu proteinnya sama aminonya yang berkurang. Termasuk nih yang mau kita bicarakan, vitamin D. Nah, tapi sebelum masuk, izinkan saya Mbak Iris, ternyata vitamin D itu salah satu sumbernya. Kan ada dua sumber ya, yang selama ini kita udah kenal, makanya pada moyan semua itu ya. Kan satu ada di daerah subkutis, di mana kemudian dirubah dari prekursor yang sudah terdapat endogen di dalam tubuh menjadi vitamin D. Artinya provitamin D menjadi vitamin D. Tetapi ada juga beberapa sumber yang memang ada D2, D3 khususnya ya, kalsitriol yang memang dibutuhkan. Itu ada, salah satunya dari ikan. Nah ini yang saya ingin coba. Sekali lagi nih, makanya kan Indonesia itu kaya banget terhadap berbagai potensi sumber daya, itu termasuk laut. Ya, coba luas perairan yang ada di batas. Ini kameranya kemana sih? Oh, ke sini. Saya paling susah nih kalau pakai HP yang ini, bingung kameranya. Saya tuh ngadepnya ke sana, saya kira kameranya bisa. Gitu. Jadi, nah, luas perairan Indonesia itu kalau saya nggak salah ya, kan sekarang mudah lah. Cemiu, terus tinggal browsing gitu. 3.110.000-an kilometer persegi itu perairan dalam. Perairan dalam tuh maksudnya apa sih? Yang ada di dalam wilayah negara di batas gitu. Jadi Laut Jawa, Selat Malaka, ini apa Banda, terus kemudian apa itu Masalembo itu ya ada di situ. Lalu kalau ininya ya kan kalau yang di dalamnya itu bisa itu harusnya
coupling kita gitu ya, 3,1 juta itu kan ikannya berapa banyak, moluskanya berapa banyak, potensi energi gelombangnya berapa, panas mataharinya berapa, alganya berapa, ya kan, lah berapa gitu. Nah, kalau berdasarkan itu ya berdasarkan apa yang ada di dalam. Kalau berdasarkan landas kontinen kan batasan-batasan ada zona ekonomi eksklusif, landas kontinen ya sekitar 2,8 jutaan kilometer. Karena landas kontinen itu batasnya kan dihitung dari tepi benua. Jadi arti garis pantai terluar. Tambah berapa ya? Tambah 20 kilo gitu ya. Terus kalau total-totalan gitu dengan zona ekonomi eksklusif, dengan perairan dalam, ya bisa 6,4 juta, bayangin. Banyak, artinya bukan persoalan ini ya, bukan persoalan gedenya. Nah, tapi tadi saya bicara ini kan kita tadi perlu drone surveillance yang dilengkapi dengan ISTAR namanya. Intelligence itu adalah mengolah, mengamati data gitu ya, intelligence gitu. Satu sistem cerdas untuk mendapatkan dan mengakusisi data serta membuat sebuah keputusan berjenjang, itu namanya intelligence. Lalu kemudian surveillance mengawasi semua itu gitu ya. Nah itu, jadi itu ada sistemnya namanya ISTAR. Nah itu ada di EH4, EH5, nanti EH6 saya akan mengukur yang namanya pergerakan manusia, mengukur yang namanya thermal sensing, mengukur namanya fasilitas dan sarana publik, mengukur ruang terbuka hijau. Bukan semua bisa dilakukan oleh satelit, Pak. Iya, tapi satelit kan ada persoalan kapan dia lewatnya. Karena dia meskipun geostasioner, dia ada di orbit, tingginya mungkin 100.000 kilometer gitu ya. Tapi kan dia ada perbedaan kecepatan rotasional, sehingga nanti dia melewati titik tertentu di bumi itu ada waktunya gitu. Nanti kita tanya sama anak saya ya, yang sudah belajar satelit di astronomi. Nah, garis pantai kita panjangnya 108.000 kilometer. Jadi bayangin kalau kita 108.000 kilometer pantai kita. Jadi kalau yang sudah pernah ke Pangandaran atau Pantai Kuta ya itu baru berapa kilo gitu, masih panjang garis pantai kita. Belitung aja kita belum pernah selusurin kok pantainya, semua bagus-bagus banget. Ada yang batu lava juga loh. Jadi jangan salah, di Belitung itu ada gunung berapi purba sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak aktif. Ya nggak tahu, karena kan namanya magma dari perut bumi ya bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi sudah solid sih memang. Tapi ya kita mungkin nggak tahu, banyak ilmu yang kita masih harus belajar. Nah, jumlah pulaunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bergabung. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai kok. Jadi, nah, jumlah pulaunya ada 17.504 gitu. Jadi kebayang dari yang punya nama sampai yang belum bernama. Jadi kalau teman-teman berjalan ke kampus Telkom University itu bagus tuh dari Pak Rektor terdahulu ya, dan juga mungkin dari Pak Dwi di Yayasan Pendidikan Telkom punya inisiatif beberapa gedung yang apa ya, legend gitu diberi nama Pulau Terluar supaya kita tahu bahwa itu tuh punya Indonesia gitu. Ada Tokong Nanas, ada Miangas, kan kita taunya kan kita Merauke gitu. Padahal kan garis pantai terluar kita banyak deh. Malah saya waktu itu ada yang nanya gitu, Tokong Nanas ini nama apa ya? Nama pulau, itu adalah nama pulau terluar gitu ya. Nah, maka kalau dilihat di situ, bayangkan, coba kita bayangkan bersama. Ini kita ngomong vitamin D, tapi akhirnya jadi geopolitik. Jadi vitamin D kita sumbernya dari mana? Salah satunya kan ikan laut, produk marin, marin biota. Nah ini kita harus lihat dulu. Seharusnya kita bangsa Jepang ya yang memang konsumsi per kapitanya itu udah luar biasa banget tuh terhadap produk yang dari laut itu konsumsi per kapitanya orang Jepang kayaknya sudah makanannya tuh udah kalahin ya, bukan kalau dari segi proporsionalitas ya itu proporsionalitasnya sudah tidak condong pada dominansi karbo. Sementara kalau kita memang masih banyak sekali karbo. Jadi artinya kita mungkin dulu energi kan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia konsumsi ikan per kapita per manusia itu 6 tahun lalu 38
per tahun per kepala. Jadi makan ikan, makan udang, rajungan, kepiting tuh 38,14 kilo. Tapi udah naik sih, udah naik di tahun berapa terakhir kayak gitulah di KKP zaman Bu Susi terutama ya, karena kan dikejar-kejar suruh makan gitu. Ayo 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 makan. Mungkin di atas 40 kilo. Mungkin saya data yang sekarang. Kalau ya yang sepeninggal Bu Susi yang diganti oleh Pak Edi sekarang itu sudah 51 kilo per Oktober 2019 tuh kurang lebih ya. Coba nanti browsing lah, saya nggak bisa ngapalin juga kalau kayak nah. Tapi berapa sih sebenarnya yang diharapkan gitu? Yang diharapkan sebenarnya mungkin sampai 54 karena itu bagus banget asam aminonya, bagus banget yang namanya asam lemak tidak jenuhnya, kan banyak banget. Sementara kalau negara seperti Jepang itu sudah mencapai, kalau tidak salah itu 80 kilo. 80 kilo ikan per kapita. Per tahun makan 80 kilo. Kalau kita 80 kilo, waduh, 54 kilo. Padahal kita lautnya tadi 3,1 juta perairan total seluruh dengan zona ekonomi eksklusif, termasuk yang sedang kita ributkan dengan Cina, sehingga menaruh nelayan Tegal supaya, ya sebenarnya zona ekonomi eksklusif itu menjadi kalau tidak dieksploitasi, artinya tidak diolah. Kayak ada lahan kosong, ya jangan salahkan dong kalau ada orang yang berinisiatif menanami singkong gitu. Karena yang punyanya juga peduli gitu kan, artinya lahan itu menjadi tidak produktif gitu. Nah, makanya disebutnya zona ekonomi eksklusif. Menjadi eksklusif apabila diberdayakan secara ekonomi. Salah satu inisiatif KKP adalah memindahkan nelayan Pantura yang Laut Jawa itu sudah cukup jenuh. Itu pindahkan ke Suruh Ketnat. Nah, ternyata kan pertama jauh perjalanannya, yang kedua medannya cukup berat karena itu kan di Laut Cina Selatan. Nah, kan desain kapal juga ada hubungannya ya. Kalau kapal yang disiapkan untuk gelombang 5 meter gitu ya rada lumayan gitu menghadapinya. Dan kemudian juga ya itu rantai pasok ya. Artinya kita dapat ikan banyak, terus mau dikemanain? Oh ya dipendingin, ya benar bisa bertahan 3 bulan. Kapal-kapal ikan itu lama, kalau pergi bukan 2 hari terus pulang, perginya lama, bahkan ngisi bahan bakarnya di tengah laut. Nah itu ikan itu bertahan. Makanya kalau yang kita lihat di Muara Angke, di Cilinyi, yang pelabuhan ikan TPI terbesar di Indonesia itu Muara Baru yang nama pelabuhannya Jam Nur, zaman apa ya? Lupa, nanti tolong browsing. Itu ikannya sebenarnya udah lama, jadi artinya mungkin ada yang dari Arafura, dari Banda, dari Laut Selatan Jawa, ya nggak apa-apa sih sebenarnya secara apa namanya secara kualitas ikannya sih tidak terlalu banyak berubah karena proses pendinginannya tuh udah kayak cryo gitu, jadi sudah diperhitungkan gitu. Artinya proses pembusukan segala macam sudah bisa. Tapi ya tentu akan sangat berbeda ya. Lihat di dalam episode Huhate, bye bye yang dibuat oleh Watchdog itu bagaimana nelayan-nelayan misalkan itu dari Banda ngambilin ikan cakalang itu kan seger banget tuh. Meskipun kalau di Bitung juga ada, tapi tuna ya bluefin itu jadi tunus alalunga dan lagi itu beberapa jenis tuna yang bisa albicor alalunga itu bisa dikirim ke Jepang. Bahkan di Tsukiji itu Central Market for Fish di Tokyo yang terbesar. Nanti mungkin lah ya halal bihalal RPC kedua kita di Tsukiji lah ya. Jadi kalau tahun ini kan mungkin Ciwidey kita udah harapkan sambil nyate datang, mudah-mudahan udah kondisinya sudah baik gitu ya. Terus kalau kita bisa ke Tsukiji nanti kita bisa lihat bagaimana pengelolaan ikan ini itu bagus. Dan di sana itu semua jadi tapi bagusnya berkesinambungan. Artinya gini loh, kalau kita tuh kadang eksploitasi, jual, tapi tidak memainkan kebersinambungan sumber daya. Makanya kan kadang menggunakan pukat gitu, pukat harimau atau yang apa namanya cantrang. Itu padahal untuk ikan-ikan besar seperti di laut, di sekitar di Flores gitu ya, seperti di Sawu itu
dipancing, malah handline. Dan sebenarnya orang luar, orang Jepang itu lebih menghargai yang didapatkan dengan lain karena tahu proses. Jadi sebenarnya harusnya kayak kayu. Jadi ikan itu harusnya disertifikasi. Kalau yang didapatkan dengan menggunakan proses trolling, apa namanya, namanya apa sih, kurs line apa sih? Ya itulah cantrang lah bahasa Indonesianya, cantrang, atau dulu terkenal sekali pukat. Itu jaringnya kecil-kecil diameternya, dan kemudian dia ngantong di bawah dan itu ditarik sehingga ya semua vegetasi ya tidak kayak konsumsi, hampir semua kehidupan dalam satu rantai makanan, satu siklus itu ke bawah. Nah ini yang sebenarnya kan diperjuangkan, jangan. Nah kalau yang kebijakan terdahulu, nelayan-nelayan sawu ya di Laut Flores, nih cita-cita Pak Hamzah kan ingin bulan madu ke Alor. Ya tapi belum nih ya, bentar, karena memang nggak tahu nih, ya sebetulnya sih sudah nggak relevan kalau pernikahan Hamzah sekarang ya, karena kan usia juga gitu. Kalau mau pernikahan dini kan itu di 17, sekarang kan sama-sama di atas 30 ya, jadi udah nggak pernikahan dini, ini namanya pernikahan lanjut. Jadi, nah itu ya, karena dilihat di situ, nelayan di Alor itu ya pakai handline gitu, jadi masukin umpan, jadi ini juga jujur gitu, 1 lawan 1 dengan perahu kecil kole-kole itu yang pakai sema-sema itu. Pernikahan dilanjutkan dengan pernikahan, maksud sama lah, jangan inilah admin juga lah ini sama udah Fikri, udah siapa lagi nih, udah Sandy, nanti kayaknya RPC harus mengadakan masal nih kayaknya. Khutbah nikahnya satu buat semua gitu ya. Pakai Zoom lagi. Jodohnya juga digital berarti, jangan-jangan. Penyanyi itu yang kayak anim Jepang itu yang nggak ada orangnya tuh. Apa sih namanya? Hatsune Miku. Hatsune Miku. Nah itu jadi. Nah, hai dia, kata Mbak Ica, selamat bergabung. Sama-sama gitu ya. Mbak Ica sama Mbak Dia dari mana sih? Saya belum kenal malahan. Apa sudah kenal saya yang namanya Anissa banyak gitu. Mohon maaf ya, mungkin juga yang namanya Tauhid banyak gitu, sehingga kita lupa. Nah, maka kita lihat ya, amanah kita sebagai Khalifah itu ya, mengenerate rahmah untuk segenap kalian alam, tidak hanya untuk kita kan, wa ma arsalnal kaila rahmatan lil alamin. Nah, dalam konteks ini kan kita harusnya berkesinambungan. Nih vitamin D-nya nanti ya, kita bicara ikan dulu, bicara laut dulu, nanti ujuk-ujuk ke vitamin D, kita bahas tetap. Jadi, nah ini kan, nah kalau kita lihat sampai kan kita ditanya gitu ya berulang-ulang gitu, Fabi ayi ala irobi kuma tukaziban, itu banyak nikmat tapi kita nggak manfaatkan gitu, padahal ya pada dasarnya dari sana itu keluar mutiara loh, maksudnya bukan hanya sekedar mutiara. Oh ya ya ya, terima kasih, aduh ya Allah, alhamdulillah ada teman-teman dari Aisyah nih, wah senang sekali saya bisa. Nanti Mbak Ica yang ini yang bicara kan, dari perspektif teman-teman yang lain dong, jangan saya terus ya kan. Itu kan luar ya kalau dilihat kan, kalau di ya kan Fabi ayi ala irobi kuma tukaziban, ini dilanjutkan oleh Allah misalkan di ayat dua-duanya gitu kan, fahruju minhumal lu wal marjan. Nah ada lu wal marjan. Nah marjan itu apa ya, perhiasan ya, jadi yakhruju min huma, jadi ada mutiara wal marjan, dan juga apa itu perhiasan-perhiasan yang keluar di sana gitu ya. Terus ini dibahas terus loh itu ya, walahul jawaril munsya'atu fil bahri ya kan, fil bahri kal alam. Jadi artinya memang Allah itu sudah menitahkan kepada kita untuk mengarungi samudra, udah dibuat bahtera bisa berlayar di lautan yang ombaknya bergunung-gunung. Nah, ini tadi cerita tentang Laut Cina Selatan ya kan. Jadi walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal, itu artinya menunjukkan bahwa samudra itu juga sudah terbangun sedemikian rupa, terus kemudian ombaknya bisa tinggi, itu bukan sekedar musibah, tapi juga sumber daya. Satu daya berdasarkan gelombang. Itu kalau Mbak Ica di Jogja ke Gunung Kidul ada percobaan menggunakan tenaga listrik menggunakan pasang surut. Kan ombaknya gede banget tuh di daerah Gunung Kidul. Tempatnya Mas Ajo. Mas Ajo kayaknya udah ini ya, udah buka restonya nih, nggak nongol nih. Biasanya muncul.
Oh iya bener loh, Mas aja udah buka nih warungnya nih. Gitu. Ya baik, kita lanjutkan ya. Ada Mbak Novi, banyak loh, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Maka kalau kita lihat betapa indah dan begitu banyaknya sumber-sumber yang bisa kita syukuri gitu. Tidak ya makanya tadi ini pengantar bahwa vitamin D itu nanti salah satu yang bisa kita dapatkan antara lain dari marine life. Nah, uh, coba kita lihat lagi di Tsukiji. Nah, mengapa orang bisa 80 kilo per kapita per tahun? Karena memang processingnya itu berkesinambungan, jadi sumber dayanya pun terjaga. Mereka makan teripang, tapi tereksploitasi sehingga seluruh pantainya kehilangan teripang gitu. Sementara kalau kita begitu ada komoditas punya harga gitu langsung semua tuh pada ngambilin dan menjual sedemikian tanpa mempertimbangkan siklus. Sementara orang terdahulu nenek moyang kita itu sudah melakukan pendekatan yang bijak gitu. Ada hutan larangan, hutan tutupan, sumber air sebenarnya supaya siklus hidrologi tetap terjaga. Kemudian ketika ingin kita lihat di NTB itu ya di Pantai Mandalika ada namanya bau nyale, itu kan sumber protein yang merupakan bagian dari upaya konstruksi gizi masyarakat. Bau nyale itu datangnya di waktu tertentu dan di situ ketika overpopulasi karena proses reproduksi berjalan dipanen. Apakah bau nyale pada masa-masa itu tidak ada? Ada, tapi jumlah populasi besar pada saat waktu-waktu tertentu. Nah ini kan kemudian berkembang ya menjadi sebuah legenda bahwa itu adalah Putri Mandalika yang melompat ke laut dan sebagainya. Tetapi nilai luhurnya adalah masyarakat itu menghargai proses bahwa ada waktu tertentu untuk memanen produk atau komoditas tertentu. Enggak eksploitasi. Kalau kayak sekarang kan kita sudah pengalaman ya ketika Ramin Kalimantan menjadi komoditas yang sangat disukai gitu di beberapa negara, terutama di Amerika. Ya semua orang pada motong gitu. Padahal satu pohon ya seperti keluarga kayu yang kuat itu ya, kayu Kalimantan itu kayu Kalimantan. Perawan Kalimantan lagunya Didi Kempot yang dinyanyikan bersama Yan Velia, istri kedua beliau gitu. Dari situlah gara-gara nyanyi Perawan Kalimantan jadi jatuh cinta, mungkin terus menikah, lalu punya rumah di dekat Sumber namanya di Solo. Ini Mas Ugi udah masak nih, udah mulai buka nih kan dia sudah masuk fase adaptasi kebiasaan baik. Udah mulai rame kayaknya rumah makannya gitu. Nah, baiklah. Dan kebersinambungan ini penting sehingga kalau di kearifan terdahulu kita tuh senantiasa menjaga supaya rantai itu tidak sampai memutus rantai makanan yang dalam pengertian secara umum berarti memutus keberlanjutan karena kan itu kalau satu titik tidak ada maka akan ada spesies-spesies yang extinct akan punah karena tidak mendapatkan atau dia substitusi dengan komoditas lain yang sebetulnya justru diperlukan gitu. Misalnya kita marah pada ular, kita marah pada tikus karena dianggap mengganggu lahan, kita marah pada burung hantu dan lain sebagainya. Padahal mereka itu satu tim gitu yang keberadaannya satu dan yang lain itu tetap dibutuhkan. Ini kita tuh paling absurd banget ya di studi peradaban ini mulai dari Momo Fukundo yang nama aslinya Wu Pai Fu membuat mie instan dan kemudian punya merek Nissin, mengenal sedikit vakum frying, kemudian fry drying, sampai ke spray drying yang dipergunakan oleh susu produsen susu SGM yang ada di Jogja, Sari Husada. Ini kan teman-teman dari Jogja banyak. Itu sehingga tadi muncul pertanyaan berapa penurunan dari kandungan dan lain sebagainya. Nah ini kita kan sebagai khalifah harusnya mencari formulasi yang paling ideal dan optimal. Gitu. Nah kita seharusnya semestinya dengan limpahan sinar matahari dengan luas laut 3,110 km persegi laut dalaman. Kalau seluruh laut dengan zona ekonomi eksklusif tadi mencapai 6,4 juta kilometer dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 kilometer pulau 17.054 ini kan tadi ditanyakan oleh Allah di Quran surat Ar-Rahman dari ayat 21 sampai ke 24 bahwa Fabi ayi ala irobikumatu kaziban sudah diciptakan di dalamnya ada mutiara juga dan marjan
kemudian ada samudera dengan ombak-ombak seperti gunung, lalu nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan tuh, kira-kira kan gitu ya pernyataannya tuh secara eksplisit dari tafsir Al-Qur'an. Kalau boleh saya angkat pada kesempatan kali ini, itu kan kita ke samudera nih kurang gitu, kurang perhatian tuh, dan disambung lagi loh di ayat 25-nya dengan Fabi irobikum matukaziban. Nah, tapi nanti kalau nggak dimanfaatkan ya akhirnya ya kuluman alaiha fa'an. Artinya memang akan ada satu expire-nya, time limit karena akan binasa. Nanti kalau kita tidak pandai gitu ya mengelola, ya kita termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Tadi kan disebutkan tidak kan aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khoshi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, padahal tadi udah disebutkan ya khruju min humalu wal marjan. Jadi ada mutiara dan perhiasan kan kamu diamkan gitu. Nah, ini nanti merugi karena pada suatu saat semua expire dan itu ora kanggo meneh gitu kira-kira dalam bahasa. Nah, wis kasep telat kebacut, wis ora iso dinggo, terus njur awake dhewe piye? Ayo piye meneh lha yang sudah lewat. Nah, disesali, syukuri yang sedang kita jalani, lalu rencanakan apa yang akan kita hadapi. Kan gitu kira-kira. Wah, seandainya nggak ada pandemi ini, maka ya nggak usah lah. Pandemi sudah terjadi, seandainya nggak ada pandemi. Iya sih, itu ya cara berpikirnya. Dengan keadaan pandemi ini, maka saya akan itu ya, melakukan satu hal barangkali saat ini dibutuhkan oleh teman yang lain, saya bisa berbagi, saya nggak ngerti masalah medical, tapi saya punya yang namanya kemampuan analitik untuk memprediksi kebutuhan logistik, silakan bilang seperti itu. Nah, maka kenapa saya memberikan pengantar vitamin D tapi jalannya muter-muter, vitamin D-nya sih cukup 5 menit, nanti dibagikan juga kok. Akan saya udah izin sama Mbak Iris, boleh dibagi, boleh. Monggo kerso, yang penting manfaat, gitu kan. Orang baik tuh gitu, ilmu tuh nggak ilmu dikekepin yang pintar sendiri. Nah, maka salah satu sumber vitamin D itu laut. Dan kalau kita tahu bahwa vitamin D itu sangat-sangat punya peran sangat vital gitu ya di dalam imunitas kita gitu kan, harusnya paling sehat tuh. Sumbernya ada, mataharinya. Jadi kan ada dua sumber ya. Yang pertama yang disintesis dengan bantuan sinar matahari, terutama UVB dari 295-310 itu loh. Kalau saya nggak salah. Ya, di antara perbatasan 290-an memasuki 300 gitu panjang gelombangnya gitu kan. Ada B, ada C gitu. Dan intensitas yang berlimpah gitu. Jamnya tinggal kita gitu ya. Terus kemudian sumber yang lain itu adalah dari produk misalkan. Kemudian dari beberapa jenis minyak karena kan terlarut dalam lemak, padahal kita punya kebun sawit. Ya jangan disesali kok, sawit itu mengkonversi lahan sehingga menjadi biodiversitas berkurang. Betul, sekarang perlunya kita perbaiki. Bisa nggak sih sawit tumpang sari, tanaman keras? Harusnya mikirnya gitu. Nah, ini Pak Hendra, bagus tuh. Udah maju tuh ada dua sumber ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah sintesis fit3 itu di kulit dengan bantuan UVB. Kan 290 sampai 315. Gua hafal bener loh, lulus saya ini ujian imunologi. Gitu ya. Nah, proses itu prekursornya dari 7-DHC jadi previtamin D baru jadi vitamin D. Nah, tetapi ada juga D2, D3 itu didapatkan dari yang namanya itu satu iwak, lalu kemudian itu endog, iwak, endog, terus kalau daging itu apa? Iwak juga. Makanya apa kan? Iwak apa? Iwak pitik. Gitu ya. Terus dari tadi dari produk gitu ya, seperti apa namanya susu. Jadi biasanya bareng dengan kalsium juga. Jadi artinya vitamin D dan kalsium dua-duanya memang ditangkap di osteoblast atau di sel-sel tulang salah satunya ya. Dan kemudian juga datangnya bareng. Jadi memang Allah tuh ngasih. Nah ini yang perlu kita syukuri. Hen mundur Hen. Sebelum ini ada apa langsung tadi yang depan? Coba Hen mundur dulu. Kan tuh mundur lagi. Mundur. Habis judul. Oh ini ya tadi. Nah ini nih di sini saya jelasin dulu dong. Nah mengapa menjadi penting? Karena kan kita tadi punya laut 6,4 juta, punya pantai 108.000 kilo, punya pulau 17.504. Jadi sumber pertama dari cahaya matahari dapat, sumber kedua dari ikan juga dapat. Nah ini definisinya ya. Jadi vitamin D itu secara material adalah
vitamin yang larut tentu saja dalam minyak. Kan DEK itu semuanya di minyak, di lemak gitu. A, D, E, K. Jadi alfa tokoferol, termasuk juga ini kalsitrol, termasuk juga samretinoat. Itu larutnya di minyak gitu, tidak larut di dalam air. Itu kalau mau lihat struktur molekulnya nih teman-teman yang senang dengan struktur molekul hasil imaging, analisis imaging kristalografi, sekarang bisa menggunakan software juga aplikasi Swiss Model, mau penelitian in silico secara bioinformatik, enggak. Nah, bentukan-bentukan vitamin D ini kan senyawa aktif ya, punya berbagai bentuk berdasarkan struktur molekulnya. Ya, kadang cuma beda hidroksil, kadang beda satu gugus N gitu-gitu ya. Jadi vitamin D3 itu kolekalsiferol, sementara vitamin D sendiri yang sering itu elgokasiferol. Terus ya, nah yang aktif dan bermanfaat untuk sistem imun itu yang terakhir 125 OH2D atau yang disebut dengan kalsitriol. Karena bentuknya aktif gitu. Nah, kalau yang bersirkulasi itu 25 OHD, jadi punya gugus hidroksi tapi namanya kalsidium muter doang. Nanti kalau yang sudah aktif di jaringan, sudah menjadi bagian dari proses metabolisme, itu adalah yang 125 OH2D, itu yang disebut dengan kalsitriol. Next please. Silakan. Fungsinya apa? Tentu saja kan, maka saya bilang, kita ini seharusnya ketika ada pandemi, ketika ada berbagai penyakit endemik seperti TB, seperti ada mungkin berapa ya yang terkait imunitas dan kerentanan kita, harusnya paling bagus. Jangan 54 kg per kapita, kalau perlu tadi mendekati Jepang 80, tapi berkesinambungan. Nah, tadi ke Fiji saja, tuna-tuna terbaik itu datangnya dari benua. Benua itu di mana? Di Bali. Jadi artinya kapal-kapal tuna di Bali itu ngumpulin dari sumber kekayaan maritim Nusantara, lalu dikirim dengan pesawat lewat Bandara Ngurah Rai atau kapal lewat Tanjung Benoa, dikirim dan itu langsung dijual di Tsukiji Market. Sementara pasar dalam negeri kita jarang makan tuna gitu, kecuali di beberapa daerah timur seperti di Halmahera, Ternate. Di Ternate itu ada gohu ya. Gohu itu dari tuna. Gohu itu tuna dikasih jeruk aja, kasih garam mentah. Sashimi lah ya. Kalau sashimi pakai soyu, kecap asin, produk fermentasi juga pada dasarnya. Nah, ini kan bisa ya gitu. Nah, kalau orang di Sumatera Barat misalnya gitu kan, di pesisir Pasaman atau Pariaman, kan banyak sebenarnya potensi tuna dari Samudra Hindia gitu kan. Ada juga di daerah Pariaman itu cara mengambil itu ikan tongkol beramai-ramai dengan perahu payang dikepung gitu ke tengah. Seharusnya kalau dikonsumsinya intens, tapi rata-rata kita melihat itu komoditas ekonomi, jadi lebih condong dijual gitu ya. Nah maka kalau kita lihat fungsinya itu kenapa saya bilang penting? Karena vitamin D yang datang dari ikan dan dari berbagai laut itu punya fungsi, itu tadi yang saya bilang, tulang, itu satu. Terus kemudian proliferasi itu apa sih? Penggandaan, reproduksi dan diferensiasi sel, terutama terkait dengan sistem pertahanan tubuh, bisa mengurangi resiko terjadinya neoplasma atau kanker. Tuh. Sendiri tersebar. Jadi vitamin D reseptor itu ada di banyak, dari tulang, otak aja perlu gitu ya. Kelenjar mame atau kelenjar susu, terus sel-sel plasenta, pankreas, dan banyak. Sehingga juga nanti terkait dengan prevensi terhadap penyakit-penyakit sindroma metabolik seperti diabetes dan sebagainya. Next please. Ya, silakan. Mana ini? Mari Pak. Nah, fungsinya tadi ya, di gigi ya jelas mencegah periodontitis ya, karena kan akar itu misalnya radix kita itu kan harus perlu kekuatan deposit kalsium yang kuat, sehingga penyakit-penyakit periodontitis yang ada di gingiva, di tempat meletak kita itu tidak longgar gitu. Jadi giginya punya akar yang cukup kuat gitu ya. Mencegah BBLR, berat bayi lahir rendah gitu ya. Tadi kalau yang tulang jelas ya, mengurangi resiko osteopenia, osteoporosis, osteomalais dan sebagainya. Itu kanker-kanker juga tuh. Ini masih yang jadi artinya
ini masih yang bersifat apa ya namanya secara populer begitu ya, bahwa oh bisa mencegah stroke, tapi how-nya seperti apa, ini yang kita perlu gitu. Kita perlu menggali lebih mendalam. Jadi bukan sekedar vitamin D-nya jenis apa dulu, dapat dari matahari atau dari makanan, lalu titik tangkapnya seperti apa, dia harus datang bersama apa. Maka tadi saya katakan, harusnya Indonesia itu imunitasnya akan sangat baik gitu ya kan. Karena apa? Asupan vitamin D dari ikannya harusnya meningkat, karena konsumsi per kapitanya mungkin tadi melampaui 54 kilo, jangan bertahan di situ. Gitu. Terus kemudian cahaya matahari juga bagus. Next please. Kita percepat karena saya mau ada kegiatan meeting lagi. Ini yang tadi sudah dibahas, ada 2 ya. Yang dibantu dengan UVB dengan 290, panjang gelombang 290 dan 315 nanoangstrom atau nanometer. Itu yang akan mengubah 7-DHC di kulit kita menjadi vitamin D. Sementara yang dari makanan nanti rata-rata mengalami proses absorpsi dan kemudian mendapatkan proses di hati. Ya, silakan next nanti dari kita bahas. Ya, berikutnya Pak. Nah, yang dikonversi itu apa? Yang tadi disebut DHC, ya itu 7-dehidrokolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol kita tuh sumber, tapi dia jadi please ya. Yang kemarin masih berada di pembahasan di grup RPC ketika berkata, tapi Pak saya baca literaturnya 57 kolesterol per 100 gram daging kambing, dari mana ceritanya ya, itu harus kita luruskan juga. Daging 100 gram, 57 gramnya namanya bukan daging berkolesterol, tapi kolesterol berdaging. Tapi memang cukup tinggi, sampai 15 gram tercatat untuk daerah-daerah yang merupakan deposit lemak. Tapi sadarilah, jadi orang yang pengen kolesterolnya 0, sadar ya, kolesterol itu punya peran penting di dalam, termasuk sebagai sumber atau prekursor, disebutnya prekursor untuk yang nantinya bisa dirubah menjadi previtamin D dan kemudian menjadi vitamin D, yaitu D3 dalam hal ini. Prekursornya apa? 7-dehidrokolesterol. Adanya di mana? Jaringan subkutis. Kena cahaya matahari panjang gelombang berapa? 290 sampai 315. Kapan itu? Ya lihat saja, kurang lebih jam 10 sampai jam 1. Berapa lama? Ya tergantung ora wonge gitu ya. Tertutup apa tidak gitu ya. Kalau udah hitam kayak saya tertutup ya agak lamaan dikit nggak apa-apa, 10 menitan. Buka orangnya putih 5 menit cukup tuh kan. Nah, makanya di situ tertulis tuh dipengaruhi durasi. Ini saguru sailmu sama saya jadi sama pemikirannya. Baru sih waktu paparan musim kawan berawan enggak tuh orangnya hitam atau tidak. Nah, jangan berlebihan, nanti justru yang terjadi adalah efek samping yang tidak diharapkan. Siap, langsung. Next. Tarik, Mang. Kita ngebut. Metabolismenya gimana? Nah, metabolisme itu tadi kan, baik yang disintesis di kulit, jadi previtamin menjadi vitamin D3, itu kan, dari dehidroksikolesterol, itu beredar kan secara sistemis, lalu kerjanya pasti di hati. Itu ya, di hati itu akan berubah dulu jadi hidroksivitamin yang disebut dengan kalsidiol. Tadi kan previtamin, yang previtamin D3 itu 7-dehidroksikolesterol. Lalu kemudian nanti di hati dirubah jadi 2-hidroksi vitamin D3 atau yang disebutkan kalsidiol ya. Nah itu kalsidiol kemudian nanti, nah ini nggak hanya di D3 tuh dipakai satu proses juga di ginjal. Nah di ginjal itu nanti jadi 125 dihidroksi vitamin atau kalsium. Nah kalau sudah 125 dihidroksikalsium ini sifatnya aktif, ya ini akan berkaitan dengan reseptor FDR. Jadi ada, nggak bisa belawak-belawak terus, udah cukup. Enggak, dilihat dulu proses di hatinya jalan apa enggak. Dia bisa merubah enggak menjadi 25 hidroksi vitamin D dari apa tadi? Dari proses sintesis yang ada di kulit atau di saluran cerna. Yang di kulit tadi dari mana, Pak? Kolesterol. Sudah dibilangin kolesterol ya, 7 dehidroksi kolesterol gitu ya, atau DHC. Nah, kolesterolnya nggak ada, ya nggak jadi. Sederhana kan gitu ya. Makanya kolesterol tuh dihargai. Mereka tuh diciptakan bukan sia-sia. Robana maulak tajabala. Makanya jangan suka bilang, ini ada lemak baik, lemak jahat. Itu yang menjadi jahat itu karena kita. Oh, LDL nggak ada, ya parah. Kan itu salah satu fragmen dari fraksi dari asam lemak yang harus ada di dalam proses metabolisme dan mekanisme biokimia di tingkat sel. Harus ada. Tapi kita nggak situ nanti ya. Sekarang kita ke
kolesterol dulu. Nah, yang aktif itu apa? 1,25 dihidroksivitamin ini yang akan berikatan dengan yang namanya vitamin D reseptor. Next, please. Kita kebut 10 menit lagi tamat. Ya. Nah, reseptornya di mana? Ternyata coba itu daftar tabelnya, hampir semua organ terpenting kita ada. Kardiovaskuler itu apa? Jantung dan pembuluh darah. Jadi ada di otot polos, ada di endotel, di sel-sel otot jantungnya. Jadi artinya keberadaan 1, 2, 5 itu yang kita sebut dengan kalsitriol itu tadi ya, vitamin D3 dalam fase aktif itu ya, itu bisa membantu kerja ya, otot jantung, sel pembuluh darah, otot-otot polos yang tentu saja dalam hal ini nanti terkait dengan hipertensi dan lain sebagainya, termasuk menggangguan pada kerja irama jantung dan sebagainya. Nah, di saraf pusat di mana? Di otak. Kalau kurang vitamin D nggak makan ikan itu makanya ya tenggelam di dalam kebodohan. Terus fibroblast, trauma, ya, terus di endokrin tuh paratiroid, insulin sangat dipengaruhi oleh FDR. Karena kalau FDR tidak ada, transfusinya menjadi terganggu, maka proses produksi insulin di sel beta Langerhans di pankreas juga berkurang. Maka salah satunya diet makan ikan itu juga membantu mengurangi penyakit katastrofik yang memusingkan BPJS. Kenapa kok BPJS nggak subsidi aja? Orang suruh makan sumber vitamin D dari yang bersifat prekursor. Ini kan bisa jadi strategi ya, daripada kapitasi itu hanya untuk kuratif, gitu ya, alokasikan tidak hanya untuk edukasi, tapi juga subsidi orang yang di gunung bisa mendapatkan ikan ataupun sumber lain dari provitamin D, previtamin D yang baik. Ini kan strategi nasional, harusnya digunakan untuk kita dasar, tetapi bisa digunakan untuk strategi nasional. Karena kan sekarang kalau berbicara diabetes itu kan menjadi apa namanya satu penyakit yang jadi lokomotif. Kan penyakit degeneratif metabolik itu biasanya ada underlying disease. Underlying disease itu biasanya metabolik. Dari diabetes keluarnya akhirnya ginjal, keluarnya akhirnya jantung, keluarnya akhirnya stroke, penyakit kardiovaskuler, cerebrovaskuler, itu kan dari situ. Gitu ya. Nah, kemudian ngaruh juga di kelenjar-kelenjar eksokrin, ngaruh juga di kulit, payudara, dan sebagainya. Dan gastrointestinal juga sama. Maka kan sekarang ada yang namanya IBS, Intestinal Bowel Syndrome. Itu kan juga bisa dipengaruhi oleh vitamin D, bisa dipengaruhi oleh keberadaan probiotik, bisa dipengaruhi oleh stres secara psikis dari jalur PNI atau psikoneuroimunologi. Nah, terus sel-sel parenkim hati, terus imunnya ini mempengaruhi pada proses, nah ini diferensiasi, pembelahan dulu ya. Jadi proliferasi, diferensiasi, dan maturasi dari makrofag, sel B, sel T. Nah ini, makanya kenapa kok sistem memori kita tidak berjalan dengan baik terhadap patogen ya? Karena ternyata sel B-nya alergi, loyo gitu. Nah ini kenapa? Nggak memakan produk-produk yang kaya dengan vitamin D. Pak, vitamin D itu ternyata hanya dari ikan. Oh tidak, tadi udah disebutin. Ada daging, ada dairy produk, ada telur, ada kacang-kacangan, ada macam-macam. Ya, kalau yang dari laut rata-rata banyak, karena tadi di Quran Surat Ar-Rahman ya, meskipun Rasul itu di kota Mekah dan dua jenis surat itu turunnya Makkiyah atau Madaniyah, ya boleh dikatakan tidak langsung berada di pinggir laut, tapi ayat-ayat dalam Quran itu menyampaikan secara luar biasa tentang kelebihan dari laut. Tadi makanya saya hari ini mengutip Ar-Rahman dari 21 sampai 25 karena di dalamnya di situ ada potensi yang luar biasa, baik itu berupa perhiasan, ya tentunya kan kias ya. Perhiasan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa berdaya guna, sesuatu yang bisa menjadi daya tarik. Di samping itu juga ada gelombang yang artinya punya kekuatan, bahkan digambarkan setinggi gunung, artinya kan luar biasa kekuatan di sana. Dan pada saatnya itu semua akan binasa apabila kemudian kita tidak bisa mengoptimalkan kesempatan yang telah diberikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di muskuloskeletal jelas lah ya, di osteoblast tulang, osteosit, kondrosit. Di ginjal juga membantu. Ini semua tempat tuh ada FDR-nya, sehingga nanti proses filtrasi urin, proses pembentukan air kencing itu ya, juga dipengaruhi kontraksinya dan sebagainya. Di reproduksi juga sama, orang bisa mengalami kurang baik di dalam proses beregenerasi. Salah satunya pembentukan spermatozoa di testis yang melibatkan sel-sel Leydig, sel-sel Sertoli itu tidak bisa berjalan dengan baik apabila ada defisiensi dari vitamin D. Gitu ya. Mangan endog, akeh mangan endog, nyong durung mangan, mangan disit.
wetenge kencot, nah respirasi, nah ini sel-sel alveoli paru. Maka COVID ini sekali berbicara vitamin D karena dua arah gitu ya. Bisa terjadi suatu proses di mana kondisi sel-sel alveoli itu rentan karena selain adanya badai sitokin, dan ini juga vitamin D itu nanti dijelaskan oleh Iris sebagai imunomodulator untuk yang dapat mengurangi terjadi sitokin. Next please, maju, kebut. Kebut. Ya, ini kebutuhan hariannya biar tahu. Nggak harus selalu suplemen ya, bos. Gitu ya. Jadi, nih kalau ini suplemen ya, suplementasi vitamin D itu 600 internasional unit. Usia 1950. Wah, saya termasuk tahun masih di bawah 50 berarti. Supaya, nah ini kalau ini suplementasi ya. Tapi kalau dari dietary, langsung dari asupan tuh bisa ditabel tuh. Kalau masih sampai setengah tahun 400 atau 10 mikrogram ya. Jadi kemudian infant juga segitu. Dewasa kayak kita ini sekitar 20 mikrogram itu ya harus ada dari sumber makanan. Next please, nanti kita cerita makanan apa aja sudah ada, cara masaknya seperti apa yang tepat. Nah, ini yang disebut dengan status keberadaannya di tubuh kita. Kalau kurang dari 20 mikrogram nanogram per mililiter itu defisiensi, dan ini dilihatnya yang dari D25OH-nya ya, dari yang ada di hati karena dia sistemik bisa ketahuan karena dia beredar. Kalau yang 125 yang sudah jadi kalsitriol sudah berikatan dengan VDR, sorry kok FDR. Itu kan flight data recorder. VDR itu adalah vitamin D reseptor gitu ya. Nah, sufisiensinya nggak bagus itu 30 sampai 100 ya apa enggak bagus. Insufisiensinya 20 sampai kurang dari 30. Terpenuhinya sufisiensinya 30 sampai 100. Kelebihannya hiper ya, kelebihan overdose itu di atas 100 nggak bagus. Jadi segala sesuatu itu ada takarannya, berlebihan tidak baik. Next, please. Kita kebut, kita ada rapat lagi. Sampai 10.45 ya. Terus prevalensinya, nih, yang memerlukan dan defisiensi siapa? Tuh. Jadi anak-anak rata-rata. Kalau wanita, para wanita ini Mbak Ica, Mbak Yuli, Mbak Novi, terus siapa lagi yang ada tadi bergabung Ibu SD. Ibu SD bukan 63% ya, mesti sudah 78,2% ya. Sudah masuk yang lebih butuh ya, karena banyak defisiensi, sudah lansia. Mbak itu memang menipu, kelihatannya kayak 40-an. Sebenarnya kan sudah 74 usianya itu. Ya, lanjut. Dan hamil, karena kita dua kehidupan, dan tadi reseptornya banyak, di bayi ada, di kita juga ada. Next. Nah, ini coba defisiensinya kenapa? Kita tuh kurang di mana? Please, mikir. Terbatasnya paparan sinar matahari. Dan kita tuh sekarang di apartemen, ngerem aja ya. Bekerjanya dalam ruangan, terus pakai yang namanya takut keluar itu pakai yang namanya tabir surya. Siapa pasien satu klinik kulit udah bayar mah? Hei, mihil. Ya, ini bukan mendiskreditkan penggunaan hijab loh, tapi kan kalau di rumah bolehlah di halaman gitu atau berjemur. Sebenarnya tertutup tidak apa-apa karena itu bisa nembus, tetapi intensitas di luar ruangnya tolong ditambah. Ke masjidnya jalan kaki, jangan pakai mobil online. Ngapain sih? 800 meter itu kan mobilitas, bergerak, kena cahaya matahari, menghirup debu, belajar vaksinasi dari antigen yang ada. Tuh ya. Nah, saya termasuk udah kulitnya gelap, nggak pernah kena matahari, soyo. Karena matahari itu kan tidak bisa menembus kalau pennya tebel, jadi perlu intensitas. Ya kurang asupan, jelas ya. Absorpsinya terganggu karena apa? Probiotiknya nggak ada. Maka kita itu juga perlu diversitas supaya makan itu bisa membantu unsur-unsur lain bisa saling masuk. Sebagai contoh, serotonin itu yang bikin SK kurang. Nggak kan dapetnya dari mana? Dari telur, dari mana-mana. Iya, teri oke, fine. Mirip loh dengan vitamin D. Tapi dia tidak akan masuk kalau nggak ada karbohidrat. Maka ya yang diet tanpa sama sekali meninggalkan karbohidrat, nanti Anda stres. Karena serotoninnya nggak bisa dibuat. Kenapa? Gangguan absorpsi makanan dari katanya Mbak Iris sudah jelas. Next. Saya nggak membahas usia lanjut, tadi udah di chat gitu. Lansia, kayaknya tersinggung sekali dibilang lansia. Ini gejalanya umum ya, bisa aja low back pain tapi kerasanya nyeri punggung bawah itu bisa karena kekurangan vitamin D aja, kerasanya udah low
ada HNP, hernia nukleus pulposus gitu ya. Ototnya loyo, mialgia, atalgia, nggak bisa tidur karena gelisah. Tadi kan sudah gangguan mood tuh, gangguan mood. Keringat berlebih, rambut rontok. Yang terakhir, aduh, saya nggak enak ini. Untung, ya, Mas Yuda nggak ikut ini pada konsultasinya pribadi nggak enak kalau dibahas di sini. Udah lanjut Pak Indra. Jadi nggak enak saya sama Pak Yuda. Ya ada beredar di dalam darahnya, tapi yang kepakainya yang 125, yang kalsitriol. Yang kalau kalsidiol itu bisa diukur gitu ya. Nah, maksudnya sepanjang musim mataharinya itu mencukupi atau tidak. Next, please. Lanjut, 10.45 lo target. Tuh, secara umum ya, kalau tadi udah ada tuh ya. Tuh kan, ini dari makanan loh. Kalau yang paling bagus, jangan sekedar menggunakan suplemen, mengandalkan suplemen. Jangan, karena nanti justru jangan-jangan melebihi 100 karena dari suplemen dan dari makanan ketemu. Nah, nanti itu muncul efek toksisitas ya yang nggak baik tentu saja. Next, untuk terapi ya. Terus. Nah, keamanannya ya udahlah ini standar-standar ini biarlah dokter yang tahu. Lanjutkan. Ini kan saya ingin sampai, nah ini yang terpenting. Saya ikut jam biro, 4 menit menjelaskan. Baik, next please. Maju. Ya, mengapa keberadaannya itu penting? Karena mereka subsidi silang di antara mereka sendiri. Jadi kalau yang namanya di tubuh kita tadi dari kardiovaskuler sampai ke saluran cerna dan kemudian tulang belulang sampai ke sistem imun dan juga tadi ke dan lain sebagainya, ada yang namanya vitamin D reseptor itu tidak akan diproduksi apabila ya media juga kurang, maka dampaknya pada 200 gen itu bisa juga berkurang. 200 gen itu maksudnya gimana? Vitamin D itu mempengaruhi 200 gen di dalam tubuh kita untuk bisa diekspresikan, Jadi artinya kalau kita defisiensi atau tidak inadekuat atau yang disebut insufisiensi, insufisiensi, jumlahnya tidak memadai. Ada beberapa gen yang tidak bekerja, gitu loh, ya kan? Terutama ini hubungannya dengan autoimun atau kanker. Gitu ya, autoimun gitu ya. Jadi saya juga memang mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi telur, kacang-kacangan. Next please. Kita lanjutkan. Lanjut Pak. Nah, maka di sini vitamin D adalah imunomodulator yang kuat. Imunomodulator itu apa? Modulasi. Mengaturnya di mana? Di sistem imun yang tentu saja bersifat adaptif immunity atau sistem imun dapatan yang terdiri di imunitas seluler dan imunitas humoral atau ya. Kemudian sementara kalau yang ada di imunitas alamiah itu dia meningkatkan respon fagosit atau respon kemotaksis. Nah, sehingga air liur, lisoim segala macam itu juga membantu dia mempengaruhi itu. Gitu ya. Nah ini kalau dilihat jalurnya ini saya senang sekali, ini penelitian saya dulu nih, tentang IL-1, TNF alfa, dan interferon gamma dan sebagainya. Itu adalah sitokin yang mempengaruhi terjadinya proses peradangan, dan vitamin D itu bisa mencegah produksi berlebih sitokin-sitokin yang bersifat proinflamatori, dan dia justru menjadi remnya supaya tidak terjadi radang yang berlebihan yang justru dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Next please, maju. Nah, tuh kan. FDR atau yang tadi disebut dengan vitamin D reseptor itu akan dipengaruhi oleh vitamin D, kerjanya pada regiopromotor gitu ya. Gen-gen itu akan bisa diproduksi apabila promotornya diaktifkan. Misalkan, di mana kerjanya pada proses transkripsi untuk beberapa gen sitokin. Itu di TH1 ya kan. Kalau di jalur TH1 namanya vitamin D akan mengaktifasi ya atau menginaktivasi dua interferon gamma dan TNF alfa. Turun kalau diikat sama provitamin D sehingga respon radang bisa dikurangi. Ya kan? Terus kemudian di TH2-nya, T helper 2 itu biasanya bertindak sebagai inhibisi terhadap reaksi radang yang sedang berlangsung. Itu mengaktifasi interleukin 4, interleukin
5 interpolu sehingga itu naik gitu ya. Sementara di NK sel itu nanti justru mengaktifkan proses fagositosis sehingga nanti di neutrofil juga yang bersifat fagositik dan kemotaktik dia juga meningkat. Tuh gitu. Lucu ya. Next please. Bingung deh pasti dengernya, tapi saya buru-buru sih. Ntar lah saya jelasin nih bahasa deskripsinya. Intinya vitamin D kalau di tingkat hulu di sistem hematopoietik pembentukan sel-sel imunitas dia itu terjadinya diferensiasi. Jadi yang kalau kita lihat dari apa namanya sel mesenkimal yang bersifat multipoten, hematopoietik itu kan salah satunya bisa menjadi pun di dalam domain sel-sel darah, bisa jadi limfosit B, jadi T, T-nya juga jadi sel T sitotoksik, jadi sel T helper dan selanjutnya. Nah, maka diferensiasi itu di vitamin D. Tetapi apabila nanti ya nggak usah sampai tamat ya. Efek antiproliferatif itu dia bisa menekan supaya tidak diproduksinya terlalu berlebihan. Jadi per itu apa namanya ada TH1 TH2 gitu. Nanti salah satunya keseimbangannya menentukan seberapa banyak proses kan dari sel. Nah, saja kalau kita misalnya bicara ADCC, antigen dependent cell cytotoxicity, di mana nanti antibodi akan berikatan dengan antigen dan akan menimbulkan merangsang sel T cell, itu dia bisa dikurangi. Jadi sifatnya juga imunosupresif, memicu kontrol infeksi supaya nggak berlebih. Artinya proper action gitu. Nah ini yang menjadi catatan saya. Kenapa hampir saya sampai di slide ini aja ya. Apa nanti besok kalau kita ada kesempatan kita oh nggak besok COVID. Jadi mengapa kita bisa mengendalikan perlu mengendalikan sistem imun kita? Karena kita bagian besar penyakit yang distimulasi terutama oleh patogen seperti virus ya seperti SARS-CoV yang dulu, SARS-CoV yang kedua, kemudian dan banyak penyakit lain yang berbasis virus ya, terutama virus RNA. Itu ketika virus ini masuk, sistem imun kita melakukan satu proses antara lain tadi lewat ADCC dan lewat sistem penyajian antigen atau antigen presenting cell baik yang bersifat profesional dan non profesional. Yang non-profesional dilaksanakan oleh MHC kelas 1, salah satunya HLA-B. Sementara yang non profesional itu HLA-DR itu loh yang kayak gitu, DKI spesifik. Nah, tapi yang melibatkan sel limfosit B itu adalah menggunakan mekanisme ADCC, antigen dependent cell toxicity. Ini akan menstimulasi gitu ya, di overekspresikannya agen yang mendorong sintesis dari sitokin. Nah, sitokin yang diproduksi itu bisa IL-1, IL-6, TNF-alpha dan juga interferon gamma. Tetapi untuk yang 3, IL-1, IL-6 dan TNF ini bersifat pro-inflamatori bisa mendorong terjadinya proses peradangan meluas yang menimbulkan salah satunya adalah reaksi karena radang menghasilkan yang namanya reaksi oksidasi, pelepasan dari lisosom gitu ya. Kemudian ada yang namanya radikal bebas yang sengaja untuk mengeliminasi virus gitu. Jadi akan keluar nih. Ya, nah, memang ada remnya namanya enzim endogen yaitu glutathione peroksidase ataupun superoxidase itu yang diproduksi dalam tubuh. Tetapi kemudian kita juga melihat kalau ini nanti sudah meluas, kerusakan jaringan semakin berat, terjadi yang namanya nekrosis, itu makin nanti ada aktivitas prostaglandin dan derivat amin lainnya seperti bradikinin dan sebagainya. Ini nanti apa namanya kalau itu derivat asam arakidon, ada derivasi dari asam arakidonat yang juga bersifat atau condong untuk melanggengkan terjadi proses peradangan, mengeliminasi itu pasukan khusus nih, taunya dia menghilangkan penyebab penyakit. Lalu tadi sitokinnya meningkat sangat banyak sehingga reaksi radangnya justru menjadi sangat masif. Rantai peroksidase berantainya terjadi semakin sehingga radikal bebasnya semakin meningkat. Dikasih gambaran padahal saya sudah bilang saya berhenti di sana. Jadi, nah, maka salah satu contoh kalsitriol itu menurunkan maturasi sel dendritik ya, yang kemudian pada akhirnya memproduksi faktor-faktor sitoinflamasi seperti yang tadi saya sebutkan TNF-alpha dan juga interleukin
12 selain interleukin 1 dan interleukin 6. Terus kemudian produksi TH1 yang merupakan T helper yang condong untuk mengaktifasi sel T cytotoxicity gitu ya. Nah, maka TH2 ini keseimbangannya harus kita jaga. Kalau berlebihan, radangnya tidak proper, artinya kerusakan yang terjadi lebih justru karena radang yang diakibatkan oleh badai sitokin ini yang pada COVID juga dan terjadi pada kasus-kasus tertentu yang lain pada SARS yang terdahulu juga pada DBD sehingga menimbulkan DSS, Ring-Westhoff syndrome yang ditandai tadi dengan DIC ya, terjadinya adalah disseminated intravascular coagulation. Seperti itu. Jadi kita akhiri dulu karena sudah sudah lewat 5 menit saya masih ada rapat untuk penyusunan laporan sehingga mungkin sebentar saya lihat WA-nya sudah ada apa belum, kayaknya sudah ada pasti. Oh iya. Ya, baik. Jadi jadi saya kira arti pentingnya bahwa tidak selalu hal-hal yang baik pada sistem imunitas kita itu sifatnya menstimulasi. Ada juga yang kita perlukan untuk memodulasi itu justru mengatur sehingga tidak reaksi yang terjadi tidak berlebih. Inilah kehebatan dari vitamin D yang terutama berkaitan dengan FDR yang mengekspresikan tadi. Jadi tadi VDR itu apa sih? Vitamin D reseptor. Dan yang bisa berikatan itu adalah 125 ya bentukan OH D yang 125, jadi vitamin D yang dalam keluarga kalsitriol atau vitamin D3 dalam kondisi aktif. Itu yang penting. Jadi vitamin D3 itu bukan meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya, tetapi mengatur supaya terjadi keseimbangan daya tahan tubuh. Jadi mindset kita keliru kan, setiap kita ada imunitas. Enggak, vitamin D3 itu mengatur. Jadi bahkan di beberapa aspek menurunkan. Tuh, kaget kan kalau disampaikan vitamin D3 bisa menurunkan imunitas. Ngamuk langsung orang-orang kita selama ini disuruh minum vitamin D, ternyata vitamin D menurunkan. Nah, ini karena kita tidak punya pandangan holistik semua pengetahuan. Jadi kita harus tahu bahwa sistem imun kalau berlebihan tidak baik, kalau kurang juga tentu saja tidak baik. Jadi kita pada dasarnya adalah harus menjalankan peran yang homeostasis. Itu yang kira-kira bisa disampaikan teman-teman. Menarik ya, mulai dari laut, mulai dari pasar Tsukiji, mulai dari tuna, mulai dari Momofuku, Ando yang bikin instan. Maka kalau mau makan mie instan, nggak apa-apa. Asal pakai tuna, asal pakai tongkol, asal pakai pindang deles, dikasih sayur sawi, dikasih tomat, dikasih cengek, dikasih makanya orang Jepang itu ya bikin taburan mie aja itu dari tuna dikeringkan. Apa sih namanya itu? Tuna yang dikeringin itu yang suka ditaruh di atas ramen, saya lupa namanya. Tapi kira-kira begitu. Dikasih nori, nori itu adalah rumput laut dikeringkan, atau juga konbu supnya. Sup konbu itu juga dibuat dari kaldu rumput laut. Itu kan serat, itu kan protein, itu asam amino, itu mineral, itu selenium, itu glutathione, itu mungkin ada zincnya, dan itu yang jelas adalah vitamin D yang kemudian bisa dirubah melalui absorpsi lewat saluran cerna ataupun lewat kulit. Ingat, kolesterol punya peran sangat penting di sini. Jangan marah pada kolesterol. Tanpa kolesterol kita nggak punya vitamin D. Jangan marah kalau punya terik, gitu ya. Tuh, banyak jangan marah. Kita lupa bersyukur. Fabi ayyalai rabbikum atukaziban. Itu aja. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!